Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah, ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa murabbi arwahina, pengersa Abah Aos Qaddasallahu sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Ya Allah. Al-Mukarram wal Muhtaram, Wakil Talqin dan pembantu khusus Guru Mursid Bapak Kiai Haji Dr. Budi Rahman Hakim Al-Khalis beserta seluruh Wakil Talqin Syekh Mursid Al-Mukarramah Ummi dan seluruh keluarga pesantren Sirna Rasa, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Suhudul Anwar yang baru saja menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Semakin yakin, semakin kuat ibadah kita dan amaliyah kita dalam thariqah qadiriyah naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amin ya rabbal. Kita ucapkan juga selamat, masih ada pelaminan kepada Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi Mubarak yang baru saja menempuh hidup baru. Menempuh hidup baru jadi mertua, bukan jadi suami. Beserta Ibu Haja Ika, kita doakan putri beliau yang menikah dengan saudara Abel. Abel ini guru ngajinya orang radio dalam. Guru ngajinya Abel itu orang radio dalam. Kawan saya Ustadz Aprianto. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua faktor keberhasilan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bersabda, ashabi kan nujum, iniktadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Jika kalian ikut mereka, maka kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Jadi sahabat yang jadi. Ada nggak sahabat yang nggak jadi? Ada. Sepeninggalan wafatnya Rasul, banyak para sahabat meninggalkan agama Islam. Jadi bagaimana caranya menjadi sahabat jadi? Bagaimana caranya menjadi murid
jadi. Tadi Dr. Sudul Anwar sudah menjelaskan bagaimana murid jadi. Ada dua faktor. Inilah yang selalu kita baca, ilahi anta waridaka a'tini mahabbataka a'tini ya Allah, berikanlah kemampuan kami mahabbah. Ini yang pertama, untuk menjadi sahabat yang jadi, murid yang jadi. Yang pertama cinta. Yang pertama cinta. Tadi Abah Jaga sudah menjelaskan, untuk istiqomah syaratnya adalah cinta. Sesuatu menjadi indah karena cinta. Qais dan Laila. Nanti kita minta ke Jujun. Kemarin dia nggak nyanyi dia nih. Sekarang kita minta 3 lagu lah. Qais dan Laila. Segalanya menjadi indah. Kalau dengar nama Laila menjadi indah. Kalau dia lewat rumahnya, dicium temboknya. Karena nggak boleh ketemu dengan Laila. Ngelihat atapnya dia girang. Ngelihat atapnya girang. Wa mal jidaru sagafna qalbi walakin man sakanat diyaru. Bukan rumah yang membuat aku begitu cintanya, tapi siapa yang menghuni rumah. Sesuatu menjadi indah karena cinta. Dalam sebuah syair dikatakan, iza kana hadzal kafiru ja'azamuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yuhaffif anhu lisururi bi Ahmad. Jika orang kafir ini yang sudah jelas-jelasnya dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abi, siapa namanya? Abu, yang divonis oleh Allah, tabbat yada abi lahabir, celaka Abu Lahab, masuk neraka Abu Lahab. Ata annahu yukhafif fi yaumil isnaini daima, diriwayatkan setiap hari Senin prek. Prek bahasa Sundanya apa? Eren. Setiap hari Senin eren. Libur disiksa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu siksa. Senin turun. Libur. Kenapa? Yukhaffif anhu lisururi bi Ahmada. Kenapa diringankan? Karena ketika Rasulullah lahir, senang Abu Lahab. Girang Abu Lahab ngelihat keponakannya lahir sampai membebaskan seorang budak wanita yang bernama Suwaid. Karena cinta. Wa ma zannu bi abdin tula hayatihi masruran bi Ahmada wa mata muwahhada. Lalu bagaimana dengan seorang hamba yang setiap waktu cinta kepada Rasulullah dan meninggal dunia bersama kalimat la ilaha. Kenapa bisa seperti ini? Karena cinta. Bilal bin Rabah ketika dalam sakaratul maut, istrinya berkata, wal musibah, musibah besar akan datang.
suamiku akan meninggal dunia. Jadi kalau istri ditinggal suaminya, sedihnya luar biasa. Tapi ketika suami ditinggal istrinya, sedih juga. Matanya kanan menangis, yang kiri nangis juga. Apa kata Bilal? Wafrohata, tapi saya senang sekarang. Kenapa? Wadan alqa ahibata Muhammadan wa ashabah. Karena sebentar lagi saya akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau cinta dengan Allah tidak akan bisa dicapai kecuali cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Begitu pula cintanya kepada Rasulullah tidak akan bisa disampai, tidak akan bisa digapai kecuali cinta kepada ulama, kepada orang alim, az-zakir yang selalu ingat kepada Allah, al-amil yang selalu mengamalkan ilmu-ilmunya. Beliau adalah guru Kenapa Ustaz cinta kepada Abah? Tadi dijelaskan bagaimana Robitoh itu. Dalam kitab Fadailus Suhur, saya menyebutnya ini kaul qadimnya Abah. Robitoh itu hifzus salik ala surati hifsaihi, menjaga wajah, melihat wajah, membayangkan wajah gurunya. Maka Abah mencontohkan ada ikhwan, ada orang thariqah sebelum sholat dia ngeluarin fotonya. Lihat dulu. Salah ngambil foto. Yang seperti itu benar, tapi kaul qadimnya Abah. Kaul qadim nggak salah, benar. Imam Syafi'i punya kaul qadim, kaul ketika di Irak dia mengeluarkan fatwa menyentuh nenek-nenek, tahu nenek-nenek, menyentuh kakek-kakek atau nenek-nenek nyentuh kakek-kakek enggak batal wudunya walaupun bukan mahram. Paham? Kaul qadim tuh. Pas ke Mesir dia lihat nenek-nenek, kakek-kakek mesra banget dah. Berubah ijtihadnya, batal. Itu kaul qadim, kaul. Maka kaul jadidnya Abah dijelaskan tadi oleh Dr. Suhudul Anwar. Apa amaliyah? Abah kalau tidak salah ketika dengan Abah Jagat nonton film Ip Man, ya. Ip Man. Tapi Abah kalau nonton film zikir kepada Allah menghasilkan sebuah teori. Menghasilkan sebuah teori. Apa kata Abah? Inilah Robitoh yang benar. Kalau orang berantem ngebayangin wajah guru, babak belur. Betul nggak? Babak belur. Tapi bagaimana ketika berantem ngebayangin gerakan gurunya? Bagaimana nonjoknya? Bagaimana nangkisnya? Itu namanya Robitoh. Lalu bagaimana ketika kita berzikir? Ketika kita berzikir, buka telinga kita, dengarkan suara Abah. Zikir kita ngikutin zikir Abah. Itulah Robitoh. Zikir khafi, bagaimana caranya Robitoh? Dengarkan suara zikir khafinya Abah. Buka basirah kita, buka mata hati kita. Kita iringi zikirnya khafinya Abah dengan hati kita. Ini namanya Robitoh. Tidak akan bisa melakukan Robitoh kecuali melalui mahabbah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa ma'rifataka. Apa wa ma'rifataka? Kenal denganmu dan yakin
Ini yang pertama. Yang kedua, ingin menjadi sahabat yang berhasil, sahabat yang jadi, ingin menjadi murid yang jadi, harus yakin sama guru. Betul apa betul? Harus yakin, Pak. Silakan baca firman Allah dalam tafsir, beberapa tafsir. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Silakan buka tafsirnya, akan ada sebuah kisah namanya Qissatul Utbah. Apa kisah Utbah? Utbah itu ketika sedang berziarah di makam Nabi, datang seseorang di depan makam Nabi. Dia ngomong, ya Rasulullah, saya baru melakukan dosa. Rasul sudah dikubur, tapi ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru melakukan dosa. Mohonkan kepada Allah agar dosa saya diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar. Habis itu dia membaca sebuah syair, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zamu fataba min tibihinnal qa'u wal akam nafsi fida'un li qabri anta sakinu fihi afafun wa fihi al-judu wal akam. Hai zat, hai orang, hai manusia yang tulang belulangnya, yang tubuhnya terkubur dalam lubang ini, alangkah beruntungnya tanah yang ada di atasnya tubuhmu. Aku berani menjamin hidupku, mengorbankan hidupku untuk menjaga kuburan ini. Yakin kepada Rasulullah. Suaranya nyampe. Apa pesannya, ya Rasulullah? Nitip biar diampuni dosanya oleh Allah. Pulang tuh orang itu pulang. Utbah tertidur dalam zikirnya. Bertemulah dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Utbah, sampaikan kepada orang itu bahwa Allah sudah mengampuni dosa. Tidak akan bisa melakukan itu kalau tanpa keyakinan. Ustadz, saya zikir banyak tapi nggak yakin dengan guru. Tidak akan sampai kepada tenggorokan doang, cuma sampai kepada tenggorok. Kok bisa begitu Ustadz? Lihat, ada seorang sahabat Huwaisarah, kalau nggak salah, Abdullah bin Huwaisarah, yang berkata kepada Rasulullah ketika Rasulullah lagi bagiin ghanimah, harta rampasan, itu sampai dia ngomong begini. Rasul di bawah lagi bagiin, dia berdiri, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Ngomongnya begitu, Pak. Siapa dia? Sahabat Nabi. Badannya kurus karena jarang makan, puasa Senin Kamis. Matanya cekung karena tidak pernah tidur di malam hari. Mulutnya selalu qomat kamit membaca Al-Quran. Ini awal daripada kelahiran Khawarijnya. Rajin zikir, jidatnya hitam, bukan 26. Kejedot. Tapi tidak ada cintanya kepada Rasulullah, nggak ada yakinnya kepada Rasulullah, bersikap seperti itu kepada Rasulullah. Sampai Umar bilang, ya Rasulullah, perlu aku penggal kepala ini biar orang pada tahu Umar membunuh sahabatmu.
Begitu pula ikhwan, udah ditalkin oleh abah, sudah ikut zikir, sudah ikut manakib, belum ada rasa cinta kepada guru mursyid. Ada enggak yang begitu? Ada enggak yang begitu? Sudah hadir manakib, tapi belum yakin kepada guru mursyid. Terus bagaimana Ustaz? Bukan salah, tapi perlu waktu, perlu berusaha. Bukan abahnya yang salah, tapi diri kita yang salah. Kalau Kiai Suhud membanggakan, memuji abah, mungkin orang bilang, ya itu kan anaknya. Kalau kita membanggakan abah, memuji abah, ya dia kan muridnya. Ada seorang ulama, Pak, baru ketemu abah, bukan orang Indonesia. Ngelihat abah baru, bertemu dengan abah baru. Namanya Al-Imam Abdul Aziz Abdin PhD. Ingat nggak? Beliau bukan orang Indonesia, jenggotnya bukan jenggot orang Indonesia, Pak. Orang Syria, belajarnya di California. California di mana? Garut belok kanan. Masya Allah, Allah kirim orang untuk meyakini diri kita bahwa gurumu bukan orang sembarangan. Abdul Aziz Abdin, dia punya thariqah Naqsabandiyah wa Qadiriyah. Kebalikan sama kita. Kenapa? Karena yang pertama Naqsabandiyah dulu, ngambil dari Syekh Ahmad Kaftaro. Yang termasuk kemarin yang kena bom itu Naqsabandi, Pak. Syekh Adnan Afyuni yang pernah datang ke sini, ketemu dengan guru agung kita. Qadiriyah di mana dapatnya? Di California, di Amerika. Langsung dari Syekh Abdul Qadir Al. Ini bukan orang uka-uka, Pak. Orang akademik. Tapi Allah buka kasatnya, dibuka mata batinnya. Di mobil dia ngomong. Saya bilang, Syekh, bagaimana pendapat Syekh tentang guru saya? Luar biasa. Dia ngomong sederhana. Enggak, tolong, apa yang Syekh nilai? Saya bilang, karena masih banyak orang yang membenci guru saya. Karena masih banyak orang yang menghina, menfitnah guru saya. Dia ngomong, Pak, tidak ada orang yang membencinya kecuali dia seorang yang munafik. Tidak ada orang yang membenci sosok seperti beliau kecuali dia seorang munafik. Lalu beliau membacakan sebuah syair yang ditulis dalam bukunya Abah Jagat. Takammalat fika awsafun husista biha wa kulluna masrurun wa muqtabitu as-sinnun dahiqatun wal nafsu radiyatun wal kaffu manihatun wal wajhu mumbasitu. Langsung, Pak, dia mengeluarkan syairnya, nggak mikir-mikir. Kenapa? Keluar dari hati yang cinta. Takammalat fika awsafun husista biha. Ini yang ngomong baru ketemu Abah beberapa lama, tapi begitu kuatnya beliau. Sifat-sifat yang mulia sudah ada dalam dirimu, wahai Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Wa kulluna masrurun wa muqtabitu. Setiap kami, setiap orang yang ketemu denganmu masrur, senang bawaannya. Betul apa betul? Sekarang kredit lupa nggak kredit? Urusan rumah lupa nggak? Nanti pulang ingat lagi.
masrur, bawaannya enak, tenang. Wa muktabitu, saya nggak paham, saya tanya Syekh, apa maknanya muktabitu? Di atasnya seneng. Ibu dapat SMS dari suami. Kata suami, "Mah, saya nggak jadi nikah." Itu muktabitu itu. Saya nggak jadi nikah sama tetangga. Wah, ibu saking girangnya sampai menangis. Itu namanya datang lagi SMS, tapi sama tetangga sebelah kiri gitu. Ya Allah, dirasakan oleh beliau ketemu Abah. As-sinnun dahikatun. Mulutmu selalu tersenyum. Sin itu gigi. Gigimu selalu tertawa. Ini majas mursal kan dia. Apa artinya? Selalu tersenyum. Wal nafsur radiyatun, hatimu selalu senang. Ngelihat apa saja senang, ngelihat orang senang. Maka ketika kita bersama dengan Abah, bawaan kita setiap orang yang datang kepada guru kita merasa diistimewakan oleh guru kita. Betul apa betul? Ustaz, saya malu ketemu Abah, saya kotor. Datang ke Abah, yang dilihat bukan kotornya, tapi kemuliaan. Kira-kira Abah tahu nggak? Tahu. Tapi yang dilihat bukan yang kotornya, tapi kemuliaannya. Dilempar sama Abah, biasa makanan dilempar, kena jidatnya, dia malu dia. Orang nggak paham, jidatnya dilempar, di luar baru ngomong, "Ya Allah Ustaz, Abah tahu saya nggak pernah sholat." Begitu Pak. Masya Allah. Datang lagi orang, duduk santai dengan Abah. Abah langsung ngomong, laki-laki kalau lagi haid nggak wajib sholat. Yo, saya mikir, laki-laki nggak wajib. Laki-laki kena haid, lagi haid nggak wajib sholat. Yang di sebelah baru ngomong, "Ya Allah Ustaz, malu saya." Tapi nggak dibuka begitu, orang nggak ada yang tahu. Tapi ya Allah, begitu pula kita. Wal kafu manihatun, tangannya begitu dermawannya. Kemarin datang Bupati Kuningan, langsung Abah mengambil jasnya. Saya datang, peci saya sudah buluk, Abah langsung makin peci ini. Alhamdulillah. Tahu ya Allah, murid Abah jelek banget pecinya, diambil ke Abah. Wal wajhu mumbasitun, wajahnya selalu ceria. Untuk menjadi murid yang jadi apa? Pertama, cinta. Kedua, yakin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan murid yang jadi. Istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.